warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pungki Prastiwi dari kelas 2B dengan NIM 225231045. Di sini saya akan menceritakan kembali sejarah Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara VOC dan Kerajaan Mataram yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti dikenal juga dengan siasat VOC memecah belah Kerajaan Mataram. Perjanjian Giyanti dianggap menguntungkan Belanda di tanah Jawa karena Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejarah Perjanjian Giyanti bermula dari konflik yang terjadi di Kerajaan Mataram. Konflik berawal dari pertikaian tiga calon pewaris Kerajaan Mataram yakni Pangeran Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Dalam silsilahnya, Pangeran Pakubuwono dan Mangkubumi adalah anak dari Amangkurat IV, penguasa Mataram pada 1719 sampai 1726. Sedangkan Raden Mas Said merupakan cucu dari Amangkurat IV. Saat itu, VOC mengangkat Pangeran Pakubuwono II sebagai raja. Pengangkatan ini menimbulkan kecemburuan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. VOC juga memaksa Pangeran Pakubuwono II untuk memberikan mandat penunjukan raja dan petinggi kerajaan harus dengan persetujuan Belanda. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi memberikan perlawanan kepada VOC dan Pakubuwono II sebagai bentuk protes. Serangan itu membuat Pakubuwono II meninggal dunia. Sepeninggal Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi naik menjadi raja. Namun, VOC tidak mengakui status Pangeran Mangkubumi ini. Situasi semakin memanas saat VOC mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Said Surjadi atau Pakubuwono III, yang masih remaja sebagai Raja Mataram. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan pada VOC dan Raden Mas Surjadi. Untuk meredam serangan itu, VOC menjalankan siasat licik dengan memecah belah Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Di sisi lain, VOC juga mengirim utusan ke Pangeran Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang Raden Mas Surjadi. VOC kemudian mengundang kedua orang tersebut untuk merundingkan pembagian kekuasaan. Perundingan terjadi pada 22-23 September 1754 membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram, gelar yang akan digunakan kerjasama VOC dengan Kesultanan dan sebagainya. Hasil pertemuan itu kemudian dituangkan dalam Perjanjian Giyanti ditandatangani pada 13 Februari 1755. Dan dilakukan oleh tiga pihak yakni pemerintah Hindia Belanda atau VOC oleh Nicholas Harting, Kasunanan Surakarta oleh Pakubuwono III, dan Kasultanan Ngayogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi. Isi-isi Perjanjian Giyanti. 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan Kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-menurun. 2. Rakyat Kesultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC. 3. Para bupati atau pejabat eksekutif atau gubernur harus bersumpah setia pada VOC. 4. Pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan VOC. 5. Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. 6. Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Pakubuwono II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10.000 real setiap tahunnya. 7. Sultan Hamengkubuwono akan memberi bantuan jika Sultan Pakubuwono III membutuhkan. 8. Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan VOC. 9. Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Dampak dari Perjanjian Giyanti memecah belah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yakni Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Mimpi Kerajaan Mataram yang ingin menyatukan seluruh kerajaan di tanah Jawa pun tak terwujud karena penjajah.
Nah, itulah sejarah perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.